Ini sorry to say banget ya, melihat kawasan ini, Iya, bagian ini Jabodetabek kayak istilahnya oke. itu kan emang secara alami dia kawasan yang datar dan juga secara alami tanahnya tanah-tanah lempungan yang tidak bisa Oke. atau sulit menyerap air kayak gitu ya. Jadi Oke. kayak semua kawasan di sini Heeh. ini sebenarnya emang nggak layak sebenarnya kayak gitu ya. Dan Sungai Bermendere ini Mhm. secara alami dia itu di kawasan sekitar sungai itu Mhm. adalah kawasan dataran banjir sebenarnya. Jadi kita perlu yakin bahwa omongan dari sales itu bohong. Oke, selamat datang lagi teman-teman semua. Sekarang kita ke Stokastik lagi bersama saya Ifdal dan di sini setelah beberapa bulan lalu ya memang lama banget. Saya bersama dengan Mas siapa? Mas Ozan Abdurrahman Nadif membahas terkait dengan kabur aja dulu di video saya kemarin ya. Ini lagi hot juga ya sekarang ini. Walaupun udah beberapa bulan lalu saya saya bahas, tapi ternyata sekarang hot lagi setelah banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang ya cukup gitulah. Nah, sekarang terkait dengan banjir nih teman-teman gitu ya. Nah, banjir ini sekarang lagi hot juga karena lagi lagi ada satu kota yaitu kota Bekasi tempat saya tinggal dan tempat kejadiannya juga dekat dengan tempat tinggal saya di Pondok Gede gitu ya. Nah itu dan di sekitarnya sekitar Jakarta Timur dan juga Karawang yang dekat dengan Bekasi itu juga kena. Nah kita akan membahas terkait dengan apa sih penyebab banjir yang sekarang kenapa bisa bisa besar seperti ini mengikuti tren sepertinya 5 tahunan banjir di Indonesia itu sangat besar. Tahun 2020 kemarin besar, tahun 2025 sekarang besar juga. Terus kalau mau beli rumah itu gimana sih tipsnya? Dan yang ketiga itu kalau misal rumahnya emang udah kebanjiran, ya itu gimana cara mitigasinya? Nah, bersama saya di sini ada Mas Ahmad Rifan. Nah, Mas Rifan ini adalah dosen di UPN Veteran Yogyakarta. Dosen apa Mas? Punten? Di jurusan ilmu tanah. Ilmu tanah. Nah, cuman formal educationnya Mas Rifan ini di Fakultas Geografi ya dulu ya Mas ya waktu di UGM tahun 2012 sampai 2017 dan melanjutkan sekolahnya di S2 itu di University of Arizona di Amerika Serikat ya Mas ya. Dan di sini mempelajari terkait dengan natural resources dan environment. Ini khususnya terkait dengan pengairan ya Mas. Kalau nggak salah, ya Mm-mm. nggak sih? Ya betul ya. Betul, di water Nah, policy. Ya. nah, beliau ini punya pengalaman, punya pendidikan di bidang pengairan, pendidikan di bidang geografi, dan sekarang menjadi dosen di UPN Veteran Yogyakarta. Plus beliau adalah sales rumah. Jadi enak banget gitu ngomongin terkait dengan geografi, pengairan, dan gimana cara milih rumah gitu untuk bisa mungkin lah ya setidaknya meminimalisir kita untuk tidak terkena banjir lah kurang lebih kayak gitu. Untan ini ada anak saya ya lagi aktif-aktifnya jadi ada terus nggak apa-apa ya. Gabung aja sekarang Oke, ngobrol sekalian, Denis. ngobrol sekalian ya. Oke, halo Mas Rifan. Sekarang lagi sibuk Mas? Ya, ini karena Lagi sibuk kondisinya apa? malam ini ya, Mas Heeh. Yudha. Jadi malam ini alhamdulillah aman. Kalau siang ya biasa kegiatan di kampus, kemudian kegiatan jualan, terus sekarang Bu juga mau nyiapin S3, nanti rencana Juli Oh berangkat iya. Belanda. Hah, kapan Mas? Juli rencana Juli akhir. Masya Ambil Allah, S3. hebat banget. Ngambil apa Mas S3-nya? Rencana di Water Resources Management, masih Oh, ke kaitannya manajemen air. tapi ya. Lebih ke Uh, manajemennya. Kalau yang kemarin S2 itu kan pengairan, tapi pengairan terkait apa teknisnya atau apanya Mas? Mirip sih kemarin, namanya Water Society and Policy, air masyarakat dan kebijakan. Oh, Ini sekarang nanti Water Managementnya ya, mirip-mirip sebenarnya. mirip-mirip ya benar. Karena yang satu itu terkait dengan kebijakan, yang sekarang manajemennya gitu ya. Betul, Kurang betul. lebih. Oh, oke. Ya. Nah, tapi kalau jualan lancar Mas, aman. Tahun ini 2025 belum sempat closing, terakhir closing Waduh.
Oktober kemarin, jadi udah agak lama sebenarnya kan emang pasaran properti Jogja sekarang baru agak lesu Oh semuanya. lesu, mungkin karena Gitu. efeknya juga ya orang-orang pada nyimpen uang ya. Ekonomi secara Betul. nasional emang juga lagi lesu sih sebenarnya. Aku Makanya di juga kota lain juga ngerasain nih. sama tuh penjualan juga susah penjualan properti di kota lain sekarang. Oh gitu. Berarti sekarang yang bisa beli rumah ataupun itu sebenarnya termasuk orang yang beruntung ya Mas ya. Secara Betul. ekonomi lah gitu. Kalau enggak orang nekat biasa. Orang dekat kayak aku dong. Kebetulan aku juga lagi bangun rumah. Oke, thank you Mas. Nah, ini Mas terkait dengan banjir di utamanya ya yang paling sering masuk berita itu di Bekasi nih sekarang Nah, di Pondok Gede. Eh itu bentar ya, kayak. Nah, di Pondok Gede terkait dengan Bekasi itu kan sebenarnya di berita-berita itu emang terkait dengan cuaca ekstrim, terutama di puncak, terus kiriman ke arah Bekasi. Tapi emang penyebabnya emang kiriman itu aja atau apa Mas kira-kira Mas terkait dengan banjir di Bekasi ini? oke, nah, saya coba buka dulu Pondok Gede. Oke, menuju ke situ kita coba saya share screen Oh dulu boleh ya. boleh Mas kalau mau share screen juga boleh, aman kok. Oke, bentar. Udah kelihatan screen saya? Sebentar lagi proses loading di saya nih Mas. Oke, udah masuk. Oke. Nah itu Oke, piramida jadi terbalik kalau tuh di Sumarekon tuh. Sumarekon kena banjir juga itu, padahal perumahan elit. Sedih amat. oke, dan ini kelihatan kalau di Google, kelihatan area-area Iya, mana yang kemudian terdampak oleh banjir kemarin dan iya. ini sepertinya masih cukup sampai sekarang juga kejadian banjirnya kalau dari update dari Google kayak gitu ya. Area Mm-mm. di sini, kalau kita ngomongin area banjir di Bekasi, Wow, sebenarnya Bekasi gede itu ya coverage. apalagi area sini ya, area yang di tadi Pondok Gede atau mana tadi namanya? Pondok Gede, itu Pondok Gede sekitaran Pondok situ itu rumahku tuh. lagi Sekitaran Pondok Gede situ. kan di arah sini ya, berarti area Betul. tengah itu. Eh barat dikit, Mas. Berarti di sekitar sini Nah, berarti. ya tuh yang garis-garis itu bawahnya selatannya. Nah, ini nih Oke. selatannya Mos. Selatannya mau sini ya Nah, berarti ini ya. itu sekitaran situ lah pokoknya Pondok Gede itu. Oke, Itu. coba saya buat di Google Earth. Wow. Oke, ini kita langsung ngomongin geografinya berarti ya, Mas ya. Oke, Kenapa? ini kalau kita lihat posisi ini nah, terkait dengan ketinggian ini di sini area sini kelihatan bisa Ya. dilihat di bawah ini ya. Ini sekitar ketinggian 32 meter di atas permukaan laut. Heeh. Eh, seharusnya posisinya sorry, ini 33, 31 ternyata area ini berarti area ini sekitar datar, nggak Tahu dari mana, terlalu Mas? 3331-nya? bagian kanan bawah. Ini ada Walah, ada gituannya. Itu ada ketinggian Oke. di sini. Dan ini kalau digeser agak jauh, Heeh. ini berapa kilo pun masih sekitar 30, 31, berarti bisa dikatakan area ini memang area yang cukup datar sebenarnya, kayak gitu Oke. ya. Dan ngomongin itu, pertama ini merupakan faktor yang yang cukup berkorelasi karena bahkan area ini ketika kita geser lokasinya pun hanya perbedaan ketinggian sekitar 1-2 meter kayak itu. Berarti area sini memang area datar sebenarnya. Dan area datar itu emang area di mana banjir itu berkumpul. Kalau kita melihat kondisi alaminya seperti itu kayak itu, Ketampung berarti di situ gitu, Mas. ketampung semacam kayak gitu. Tapi kemudian kita Hmm. aspek lain selain betul yang disampaikan tadi bahwa terkait dengan cuaca ekstrim memang menjadi penyebab utama. Kayak itu kan memang akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir kayak itu hujan ekstrim di Indonesia itu sering terjadi dan itu banyak kaitannya dengan climate change sebenarnya kayak gitu. Benar, pertama faktornya adalah cuaca ekstrim, kemudian keduanya kalau kita lihat secara alamiah, karena di sini emang kayak daerah datar sebenarnya. Kalau di sini dan datar merupakan Hmm. area tempat berkumpulnya air, Heeh. tapi kemudian kita bisa bisa melihat terkait dengan perkembangan wilayah kota itu sendiri. Contoh di sini, Itu ngerekam sampai kapan tuh, Mas, Google Earth? ini Dari kapan sampai kapan? Sorry. dari 84. Wow. Dari 84 di sini kelihatan bahwasanya Bekasi itu dulunya emang kayak ya bukan area pemukiman atau belum terlalu padat kayak gitu Itu ya. rawa atau hutan, Mas? Hutan, Mas.
perlu Aku nggak saya. nggak ngerti ya, nggak ngerti cara baca peta begini ya. Bentar nih, aku cuma tahu baca peta tuh. Oh, ini mau ke mall ke sini gitu. Nah kayak gitu tuh. Cuman kalau kayak gini nih nggak paham nih. Oke, sorry nih loading Aman loading aman aman. nggak kuat ternyata. Nggak kuat ya. Mungkin Kita karena ganti foto lama juga kali ya. foto lama juga atau tahun 2000. Nah ini Nah, 2000 itu lah. tahun 2000 Oke. masa wifi saya ternyata kurang kurang kenceng ini masih blur. Tapi kalau lihat Mhm, dari rona warnanya, ini mhm. kelihatan bahwa di kawasan ini memang belum banyak pemukiman. Pemukiman Tapi benar. kemudian untuk melihat apakah itu rawa atau enggak ini belum kelihatan. Tapi kalau dari ronanya kelihatan kayak sawah-sawahan yang ada di sini. Kayak gitu. Ya ya Dan ya. sawah itu emang biasanya kalau di Indonesia sawah itu memang area irigasi dan area irigasi itu di Indonesia biasanya kawasan yang digenangkan Maksudnya dan itu digenangkan tuh emang apa? gimana? Hah? Maksudnya digenangkan tuh maksudnya gimana mas? Ini Karena kita gini awam nih ya. jadi gini sistem pendanaan di Indonesia itu kan biasanya Hah? kalau padi di Indonesia apalagi di Hah? Jawa itu Hah? biasanya teknik irigasi penggenangan beda Oh. dengan yang dengan kayak semacam drip irrigation atau dengan sistem pemipaan itu bukan seperti itu. Tapi kalau di Indonesia biasanya yang terjadi adalah sistem dengan penggenangan. Mungkin kalau Hmm. di Jawa Tengah sekarang masih bisa dilihat kayak ataupun di Jawa Barat di sekitaran apa itu Karawang ke Hmm. timur Hmm. kayak itu masih banyak sawah tuh dan sistemnya Hmm. emang sistem penggenangan. Dan sistem penggenangan ini berarti memang kawasannya cukup datar kayak gitu ya. Dan penggenangan itu apalagi kalau dilihat dari sini ini kan kebanyakan masih hijau-hijauan sawah ini. Sawah itu biasanya tanahnya juga tanah-tanah yang dia kedap Lembek. air biasanya, bukan tanah-tanah yang dia bisa meneruskan air secara mudah. Sorry apa mas? Kedap air, bukan tanah yang. Bukan tanah yang mengalirkan air secara mudah. Kalau tanah yang Jadi mengalir secara mudah tuh kayak gimana mas? dalam Seperti di artian mana? gini, Seperti di mana? kalau di Jogja tipikalnya tanahnya itu tanah-tanah yang ukuran pasiran Hmm. kayak itu kan bujurnya agak gede. Hmm. Ketika ada air jatuh ke permukaan, dia lebih mudah akan masuk ke dalam tanah. Oh ya. Oke, Oh. tapi kalau sistem tanah-tanah yang biasanya untuk pertanian kayak gitu, Hmm. apalagi di kawasan utara Jawa, kayak Bekasi ini kan Hmm. bagian utara Jawa, ini Pantura lah ya. tanah-tanah biasanya tanah-tanah lempungan, Pantura betul. Ini tanah-tanah Oh. tanah lempungan. Dan tanah lempungan itu secara alami dia tidak mudah untuk menyerap air. Dia naturalnya nampung. Naturalnya dia akan nampung di atasnya. Oh Jadi gitu. dia tidak akan susah untuk masuk ke dalam tanah kayak gitu atau ke Oh. bawah permukaan itu susah. Dan ini kayak kelihatan di Oh. sini memang penggunaannya kayak banyak sawah di sini di tahun Hmm. 2000-an kayak gitu ya. Hmm. Dan ini ya wajar bahwa kawasan itu memang kawasan yang sebenarnya susah untuk menyerap air. Itu sesuatu yang wajar. Oh Kalau kita alah. lihat secara regional sendiri, Heeh. oke ya, Oke. Ini tahun 2000 ya Mas ya petanya. Eh, halo. Cek cek. Halo. Halo Mas Rifan. Halo. Ah, sebentar guys ya. Nah, balik lagi. Ya, ada aman Mas oh, kok. banget tadi baterainya drop langsung ternyata karena loadingnya agak berat ya mungkin gara-gara loadingnya agak berat itu sayangnya. Google Earth ya, soalnya gede ya dia Oh, ngambilnya ya. betul Oh, benar balik sorry ya lagi Mas ke ya. aman siap bentar. Oke, kita Google tunggu. Earth. Oke gini Mhm. jadi gini balik lagi tadi sorry kepotong pertama tadi kan emang cuaca ekstrim itu betul karena mau Mhm. nggak mau cuaca ekstrim akan berpengaruh kayak gitu ya. Mhm. Kemudian kedua terkait dengan pembangunan kota Mhm. bahwa dulunya itu masih persawahan tapi kemudian sekarang kalau kita lihat ini Mhm. luar biasa pembangunan di situ. Ini tahun 2000 kemudian tahun 2020 kita Oh lihat ya. perbedaan yang Wah, Mas. signifikan. Iya, 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 paham, paham. Soalnya Ini itu kota ini satelit Jakarta. Jadi banyak-banyak pekerja Jakarta ya mepet ya ke Bekasi, ke Depok. Jadinya pembangunan marak.
Betul. Kemudian kalau Iya. kita lihat secara kondisi regional ya di sini ya. Iya, ini Jadi tahun Jawa 94 itu ya. oke, Jawa itu terbagi menjadi paling kalau kita lihat utara, tengah, selatan itu dibagi menjadi tiga. Utara, Kawasan tengah, tengah. selatan. Oke. Oke, kawasan tengah ini adalah kawasan pegunungan, gunung api Iya. aktif dia, gitu ya. Dan Mm. kawasan tengah ini dia punya tanah yang biasanya pasiran hasil erupsi gunung api biasanya kayak gitu. Dan bagian tengah Oke. ini tanah-tanahnya biasanya cenderung akan mampu untuk menyerap air hujan, Lebih bisa masuk mudah ke ya dalam dia. tanah lebih mudah kayak gitu. Oke. Bagian selatan ini biasanya didominasi oleh kawasan-kawasan karst atau kawasan patahan, yang mana bagian selatan ini biasanya airnya Mm. di sini sorry, maksudnya yang bagian kayak Yogyakarta ke timur, gitu ya. Maksudnya ini Jog. kawasan karst Oke, oke. Yogyakarta ke timur karena di bagian sini. Di bagian Bandung ya, sebagian Bandung Selatan ada sebenarnya walaupun nggak banyak. Itu biasanya ditemani oleh kars. Kars itu biasanya airnya akan masuk ke dalam tanah, dalam artian di permukaan nggak ada tapi dia akan masuk ke dalam tanah Tanah. dan membentuk sistem pengairan atau sistem aliran di bawah permukaan, semacam menjadi gua-gua kayak gitu. Oh, alah. Itu yang terjadi kalau di bagian selatan, Oh, walaupun ini makanya di wisata gua tuh banyak di selatan Jawa ya. betul, tapi kalau di sini kalau di sekitaran Bandung Bandung. Selatan tidak sebenarnya bukan kars, karena berbeda, karena Bandung bagian selatan ini juga didominasi oleh gunung-gunung sebenarnya. Oh, masih Dulunya hasil pegunungan ya. ya betul. Hmm. Kemudian kalau kita lihat di bagian utara itu biasanya merupakan area endapan. Hmm. Area endapan dalam artian ini Hmm. di bagian misalnya nih, di sini Pangrango. ada gunung api aktif Pangrango, tapi di Hmm. bagian utaranya ini adalah jajaran pegunungan tua yang mereka udah nggak aktif sebenarnya. Emang ada gunung apa, Udah Mas? nggak. Di utaranya Pangrango. Aku nggak tahu. Ini dari bentukannya ini kelihatan nih, kayak misal Lembang. Oh, Ini itu tuh Lembang masih aktif, tapi gunung. kawasan sekitarnya ini yang Hmm. bukan kerucut-kerucut, Hmm. oke ya, Hmm. yang bukan kerucut tapi ada kayak tinggian-tinggian kayak gitu. Ini adalah semacam pegunungan tua yang mana dia udah nggak aktif, tapi lapisan tanahnya tebal dan biasanya ukurannya kayak lempungan kayak gitu biasanya. Oh, Dan ketika terjadi alah. hujan biasanya dia akan terkikis kemudian dia akan mengendap di dataran rendah, termasuk kayak di Jakarta, Bekasi kayak gitu ya. Oh, Langsung gitu. kalau kita lihat di sini ada Pamanukan, pokoknya bagian Ya. utara Pulau Jawa, Hmm. Indramayu, Pekalongan dan sebagainya. Itu adalah area endapan dan endapan ukuran tanah lempungan sebenarnya kayak gitu. Yang ini Oke. menyebabkan secara alami tanah di bagian utara Pulau Jawa itu dia susah untuk menangkap air dan memasukkannya ke dalam Tanah. di bawah permukaan. Oke. Gitu. Ini secara alami memang seperti itu. Dan wajar kemudian ketika kita melihat berita-berita bahwa kayak Jakarta dan segalanya itu sering banjir, itu merupakan sesuatu yang logik kayak gitu kan. I see. Selain karena di situ juga sebenarnya emang udah deket pantai dan banyak kerop ya. Kalau Bekasi yang terjadi Oh iya, sekarang itu belum, itu masih bukan ya. agak jauh Iya sebenarnya. sih benar, bukan rob ya dia ya. Betul, karena Iya, kayak di iya. Bekasi daerah sini dia juga tidak terlalu mengalami penurunan tanah. Tapi kalau misal di Jakarta Utara kayak gitu ya, dia mengalami penurunan muka tanah sehingga muka tanahnya itu malah Hmm. beberapa lokasi sudah berada di bawah muka air laut Oh dan ya. itu yang kemudian menyebabkan banjir rob. Oh, wow. Kayak Oke. di kawasan sini Iya, di iya. Jakarta bagian utara kayak gitu ya. Walaupun Ah, sebagian di Bekasi ada tapi nggak terlalu besar. Di kawasan ini itu tanahnya turun. Tanah turun gara-gara air tanahnya itu diekstraksi habis, ekstraksi hmm. terlalu berlebihan sehingga Hmm. tanahnya itu karena awalnya lempungan, dia kemudian mampat kayak gitu kemudian dia turun. Dan ini yang kemudian Oh. menyebabkan permukaannya di bawah permukaan tanah menjadi di bawah permukaan air laut yang Oke. menyebabkan sering terjadi banjir rob kayak gitu. Itu kalau di kawasan yang pesisirnya ya. Tapi kalau Bekasi yang Oke. kenapa itu terjadi di sini bukan karena banjir rob, tapi dia disebabkan karena ya tadi secara alami emang kawasan ini tanahnya susah untuk menyerap air. Keduanya ini kawasan yang datar. Kemudian Hmm. karena
emang kawasan itu kawasan yang terbangun, Hmm. kawasan yang dulunya sawah menjadi sekarang pemukiman, menjadi gedung-gedung kayak gitu, menjadi Oke. aspal, beton, itu pada akhirnya juga akan mengurangi kapasitas untuk tanah, untuk air bisa masuk ke dalam tanah. Belum lagi nanti terkait dengan sistem drainasenya, dia pasti akan bermasalah. Karena biasanya drainase itu akan kalah dengan pembangunan biasanya. Ih, betul. Jadi Iya. drainasenya hanya kecil-kecil kayak gitu. Iya, Drainase dan kecil-kecil mampet-mampet, kecil-kecil dan mampet-mampet. mampet. Kayak ya ketika terjadi hujan besar, makanya Ya dia udah. nggak mampu untuk menangkap itu. Oh, oke. Bentar, Mas. Untuk terkait dampak drainase tadi, oke, karena Nah, eh ya satu mungkin karena kalah, yang kedua apakah karena emang tidak didesain secara khusus oleh apa ya? Ya mungkin Pemkot atau Pemda setempat lah ya untuk terkait dengan pengairan tersebut, drainase tersebut. Atau keduanya. Jadi emang emang ya udah karena apa ya dalam tanda kutip rakus lah ya manusia jadi bangun terus tapi drainasenya nggak diimbangi gitu ya nggak diikutin dengan drainase yang bagus sehingga ya selain tanahnya lempung terus ya tadi drainase juga jelek dan mampet atau emang ada pengaruh terkait dengan tata tata rencana kotanya. oke, kalau kita ngomongin terkait itu, kita bisa juga tadi nge-trace back apa yang terjadi pada waktu dulu, gitu ya. Hmm? Tadi saya ketika membuka map di tahun 2000 awal, ini saat kelihatan bahwa kawasan itu emang kawasan yang kayak masih banyak ruang-ruang dalam artian ini kayak tanah-tanah untuk pertanian kayak gitu Iya kelihatannya, betul kelihatan. kayak gitu ya. Dan Heeh. ini sangat kelihatan bahwa pembangunan yang terjadi di Bekasi dan sekitarnya itu pembangunan yang autopilot, pembangunan yang tidak didesain. Jadi udah Beda developer dengan beli pembangunan. tanah, bangun bangun gitu. Betul, itu yang terjadi. Beda dengan ketika dulu Oh, zaman Belanda, ketika zaman Belanda mau bangun itu mereka ada master plan dulu. oke. Lah ini di kawasan Bekasi, satelitnya Jakarta, banyak orang datang, tahu-tahu mereka beli tanah, tahu-tahu ada pengembang bangun, kayak gitu ya. Biasanya ya di tahu sendiri bahwa di Indonesia terkait dengan perizinan itu nggak berjalan sebagaimana mestinya. Izin itu bisa dibeli, bisa dikatakan demikian. Ya Jadi yang benar. terjadi kayak pembangunan itu ya kayak apa ya random random banget tanpa ada semacam master plan Ya. kayak gitu ya. Yang Heeh. kemudian saluran irigasi itu dibangun ketika sudah ada bangunan, bukan didesain dari awal. Oh, jadi emang beneran kayak bancakan aja ya, random aja gitu. Betul. Seadanya dulu aja Oh, gitu ya. betul. Betul. Aduh. Padahal ketika gini, kita merancang sebuah pembangunan kota, itu Mm-mm. saluran irigasi itu harus diberikan paling pertama itu ya, irigasi drainase itu harus diberikan pertama, karena itu basic utility sebenarnya. Termasuk kayak misal kalau kita lihat perkembangan banyak kota lain, mereka juga termasuk mendesain jaringan gas, jaringan listrik, mereka mendesain juga jaringan pembuangan limbah rumah tangga kayak gitu karena itu basic. Hmm. Jadi sebelum dibangun perumahan, sebelum dibangun pemukiman itu harusnya udah ada basic amenities dulu yang dibangun. Tapi tipikal di Indonesia yang terjadi adalah bahwa pembangunan public utilities itu setelah dibangunnya rumah-rumah yang mana yang nggak bisa maksimal juga tau. Paling hanya kayak ya sporadis pada akhirnya. Dan itu yang kemudian menyebabkan public utilities ini nggak sesuai dengan standar. Yang misal harusnya lebarnya 1 meter misalnya, pada akhirnya hanya menjadi 50 senti kayak gitu itu yang terjadi. Oke. Ya pada akhirnya Oke. tetap nggak bisa nampung saluran drainase ataupun saluran irigasi ataupun saluran apapun itu pada akhirnya nggak bisa nampung dengan uh, debit yang Tinggi. dihasilkan kayak Oke. gitu. Fun fact ya teman-teman mungkin yang nggak tinggal di Bekasi. Di Bekasi itu, terutama di Pondok Gede, jika ada hujan deras dikit aja, itu insya Allah ada jalan yang menggenang. Ada aja jalan yang menggenang dan itu cukup tinggi gitu. Termasuk di depan rumahku tuh, depan komplek rumahku kan aku tinggal di Kafling Auri. Depan pos satpamnya itu kalau deras hujan hujan deras sedikit aja itu insya Allah akan banjir at least sebetis, bisa sepaha kalau lagi parah gitu. Dan ternyata kayak gitu ya risalahnya tuh ada ternyata historisnya ternyata dari dulu itu lempung
nggak bisa nampung air, orang-orang bangunnya sporadis, tidak terencana, orang Pemdanya juga ya udah ngasih izin juga mungkin bisa dibeli sehingga ya udah drainasenya seadanya, tanahnya juga susah untuk menyerap air, ya wajar jadi seperti ini. Dan punten Mas, bisa zoom out Mas? Zoom out Oke. Mas, punten. Sorry. Iya, kebetulan aku waktu kemarin itu sempat ngeliat peta-peta yang banyak yang lagi itu ya, yang lagi banyak banjirnya. Nah, itu yang paling banyak banjirnya itu di yang paling parah, maksudnya bukan paling banyak, itu di sekitaran MOS itu tuh Mas. Yang di sekitar Situ Rawa Gede, Situ Rawa Gede Wah, ke utara. Situ oke. Rawa Oh, Gede iya. kota, nah ke utara sekitaran situ tuh. Itu yang paling banyak tuh. Dan itu ada satu pemukiman itu rendah banget, cuma 25 meter di atas permukaan laut, dan itu karena aliran utama ini dari Bekasi, aliran sungai utama dari Bekasi, plus mungkin kalau di trace back ke 94 atau 90 atau 2000-an awal itu mungkin masih sawah tuh karena dekat dekat dengan sungai kan. Nah, terus dibangun rumah, satu perumahan klaster gede Mas. Wah, Ah, bagus lah gitu. Tenggelam sampai atap. Allahu Akbar, kasihan banget. Nah kan? oke, ini aku jadi satu hal dulu, Kak. Iya. Ini terkait dengan bentuk sungai. Wah, ini nggak. Saya balik ke tahun Iya akhir iya aja iya, biar. yang kelihatan aja. Oke. Bentuk sungai. Oke. Ini bentuk sungainya meandering. Dalam artian dia itu berkelok-kelok. Oke, nggak lurus Iya. ya. Nggak lurus. Sungai meandering kayak gini. Ini biasanya terbentuk pada kondisi yang mana tanah itu atau daratannya itu dia datar. Hmm. Kayak gitu ya. Dan sungai bermeander ini Hmm. secara alami dia itu di kawasan sekitar sungai itu Hmm. adalah kawasan dataran banjir sebenarnya. Secara alam itu. Secara alami, Oh alah. kayak gini misalnya ini. Oke ya. Jadi secara alami kawasan di kanan kiri sungai bermeander atau kawasan sungai, sorry, Berkelok-kelok. yang berkelok-kelok kayak gitu ya. Dia Hmm. itu secara alami emang kawasan banjir yang berkelok-kelok kayak ini. Beda Oh. dengan kayak di Jogja. Jogja itu sungai itu rata-rata lurus tuh dia. Iya, kali orang ya. Kalau orang sampai kemudian sampai ke pantai selatan itu biasanya kalau Jogja itu cenderungnya lurus cenderungnya. Lurus. Oke. Beda dengan yang terjadi di Jawa Barat di Bekasi ini sungainya meandering kayak gini. Berarti Oke. bisa dikatakan kawasan ini yang Hmm. kursor muter Hmm. ini sebenarnya memang kawasan banjir. Jadi emang udah naturalnya seperti itu. Naturalnya seperti itu karena emang ada Oh. sungai berkelok itu kanan kirinya dia itu emang kayak kawasan banjir sebenarnya tampungan air secara alami. Gitu. Oke. Namanya Jadi floodplain. iya, berarti wajar dong kalau misalnya sekitaran situ emang paling parah. Dan itu yang tersorot di Betul, berita, sangat Mas. wajar. Itu yang tersorot di berita itu. Sekitaran sini lah paling enggak. Ya, aku nggak tahu tepatnya tapi sekitaran inilah kayak gitu. Ini I loh sangat see. kelihatan banget menderingnya sungai ini. Jadi kawasan Hmm, di sekitar sungai ini memang secara alami dia kawasan banjir sebenarnya. I Salah see. sendiri kemudian orang-orang Salah menggunakan sendiri. kawasan itu ya wajar ketika curah hujan semakin tinggi kemudian drainase nggak nampung kayak gitu ya. Sungai nggak nampung juga karena memang kapasitas sungainya sudah berkurang kemudian hujan semakin tinggi curah hujannya ya udah banjir normal itu. Oke. Secara kami I see. alami emang kayak gitu. Tapi ini Oke. ada satu lagi, Nak. Boleh, Aku boleh, boleh. Abis ini mungkin aku ada dua pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke gimana cara milih rumah. Silakan, Mas. oke, siap. Terkait dengan, sorry, ini terkait dengan budaya dan mungkin menyinggung beberapa suku ya, ataupun suku-suku tertentu. Jadi ada tendensi ketika saya tinggal di Jakarta, di Aha. Jawa Barat, kayak gitu ya. Sekitar tahun berapa, Orang-orang Mas? Sekitar tahun berapa? Berarti tahun 2018 saya tinggal di Bandung, kemudian tahun 2020, 2021 tinggal di Jakarta. Oke. Melihat bahwasanya orang-orang di sekitaran Jawa Barat, sorry kayak Sunda gitu ya, menyebut suku ya, Oke. Ya, itu Parahyangan lah ya, kalau daerah bahasa Parahyangan. Jawanya kayak orang-orang kemproh. Apa? Kempro. Oh, kemproh dalam artian kemproh kayak apa ya? Ya mungkin secara tampilan fisik bagus kayak gitu ya. Cuman nggak terlalu peduli dengan apa yang ada di Lingkungan. dapur, apa yang ada di belakang kayak gitu ya. Termasuk Hmm. budaya buang sampah, budaya.
kayak apa yang bikin saluran drainase yang bagus itu bisa dikatakan sangat kacau. Dan kayak budaya buang Hmm, sampah yang kurang bagus, buang sampah di sungai itu sangat jelas di sana. Itu jelas membuat sungai kapasitasnya akan berkurang. ya jelas. Apalagi kayak rumah-rumah di pinggiran sungai kayak gitu. Kemudian ya budaya mungkin udah tahu ya terkait dengan kata kemproh kayak itu seperti apa. Tahu, tahu, Kemudian tahu. membuat lingkungan, membuat kondisi alami itu nggak lagi alami dan itu pasti akan membawa dampak negatif dalam kaitannya banjir. I see. Mungkin buat teman-teman yang bukan orang Jawa, kemproh itu artinya kayak jorok lah ya, semacam itu, tidak peduli dengan lingkungan dan sebagainya lah kayak gitu. Bahkan mungkin bisa jadi tidak peduli dengan diri sendirinya kayak gitu. Mhm. Bisa jadi kebersihannya maksudnya. Tapi mungkin kalau di orang Bandung lebih ke stylish, cuman mungkin secara lingkungan dia tidak peduli. Dan emang ya dari teman-teman saya emang kayak gitu. Punten saya orang Sunda, jadi emang tahu dan mengakui hal tersebut. Dan ya emang masih banyak yang buang sampah di sungai sih. Terlihat dari banyaknya sampah di sungai ketika banjir ya. Teman-teman, kita harus mengakui itu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, nah mungkin dua pertanyaan mas sebelum kita masuk ke ini, gimana cara milih rumah. Yang pertama itu kan pernah nih kita ada discuss di suatu grup, dari itu mas bilang ternyata ada pengaruh juga nih dari global warming. Itu seberapa pengaruh sih mas terkait dengan global warming ke Oke, ke balik ini, lagi ya. ke banjir? Nah, Monggo, monggo, monggo. gaskin lagi. Ini kita akan kembali, kita coba lihat terkait dengan tren bencana meteo Indonesia. Meteorologi Indonesia. Kita Oh, lihat ini. nah ini yang gini-gini nih. Kita kan negara bencana ya, tapi jarang banget dikasih tahu tentang ini loh. Mungkin karena aku juga anak IPA kali yang nggak belajar geografi. Ini 2020-nya kepotong, ini belum sampai selesai 2020 kalau Oke, ini. nggak apa-apa. Ini aja. Ya oke, Bencana meteorologi Indonesia ini tiap tahun jelas meningkat, trennya sangat kelihatan kayak oke. gitu ya. Dan ini yang sebenarnya aku khawatir sebenarnya terkait dengan perubahan iklim. Jadi sebenarnya saintis itu ahli-ahli mereka sudah membuat semacam batasan yang mana ketika batasan ini terlampaui nanti ini dampak dari climate change itu nggak akan bisa dikembalikan seperti semula. Dalam artian dia akan semakin terus memburuk sampai beribu-ribu tahun kemudian. Dan salah satu Oke. yang menjadi batasan adalah bahwa suhu bumi itu tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius dibanding dengan kondisi sebelum industrialisasi, revolusi industri tahun 1800-an. Itu Kenaikannya menjadi atau selisihnya, Mas? selisih kenaikannya. Selisih kenaikan. Nggak, selisih kenaikan. Nggak boleh sampai kemudian melebihi 1,5 derajat Celcius. Kalau itu terjadi, yang terjadi berikutnya adalah nanti kondisi iklim semuanya akan memburuk dan akan kayak spiraling tapi menuju menuju kejelakan, menuju lebih parah gitu lah. Spiralnya itu maksudnya nanti ada masanya bagus gitu Bukan, atau kalau gimana? itu siklus. Kalau Oh, masa bagus itu siklus, ada bagus, ada kemudian jelek, bagus, jelek. Tapi kalau oke. spiral dia itu semacam tidak ada Menggulung. ujungnya, muter terus. Muter tapi dalam Oh, artian dia nggak ada ujung, akan terus menuju arah yang tak terhingga semacam kayak itu. Dalam artian oke. dengan kondisi sekarang ini atau kondisi yang ketika batas-batas tadi terlampaui, itu Mhm. nanti akan menuju kehancuran atau menuju keburukan yang tak terhingga. Dan itu nggak bisa Oke. reverse, nggak bisa kembali ke kondisi baik. Oke, irreversible lah ya Dan, bisa dibilang. Mm-mm. Dan batas 1,5 derajat Celcius itu sudah disepakati oleh banyak negara, hampir semua negara di dunia. Tapi kemudian batas itu ternyata terlampaui juga di tahun 2024. Oh, kemarin. Kemarin sudah terlampaui di seluruh Oh, dunia. Rata-rata seluruh dunia itu kenaikannya sudah lebih dari 1,5 derajat Celcius dibanding sebelum industri tahun 1800-an sebelum itu sudah melebihi 1,5 derajat Celcius. Dengan kata lain bahwa nanti
ke depan itu yang terjadi adalah tidak ada kemungkinan untuk balik bagus lagi. Pasti akan buruk, semakin buruk, buruk lagi dan menuju the Oke. worst. Gitu. Termasuk negaranya apa aja, Mas? Semua negara, Wah. Karena semua negara diukurnya dunia ya, suhu dunia ya. dunia. Tapi gini, Wah. tiap negara biasanya dia memiliki semacam kondisi tertentu. Sebagai contoh Indonesia, yang terjadi ke depan, Indonesia itu akan mengalami kondisi basah yang semakin basah. Dalam artian Indonesia akan berkurang tingkat kekeringannya, tapi tingkat kebasahan atau tingkat curah hujan yang tinggi nanti akan semakin ekstrim ke depan. Oke. Itu yang terjadi kalau di Indonesia. Jadi Di justru yang negara lain, mungkin gimana kayak gimana? di Timur Tengah, di negara Hmm, lintang-lintang tengah, itu hmm. mereka akan kekurangan hujan, kekurangan presipitasi, dan artian kayak mereka akan menuju kondisi kering. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia sebaliknya, kita akan menuju kondisi basah. Yang kemudian kalau kita melihat kota-kota kita, nanti ke depan akan sering terjadi banjir, akan sering terjadi longsor, kayak itu. Kemudian penyakit-penyakit kaitannya air, kaitannya breeding ground air, dan kemudian suhu yang meningkat, ini akan semakin banyak. Penyakit malaria, penyakit-penyakit yang dia tumbuh pada kondisi hangat dan kondisi basah itu akan Lembab. semakin Hmm. kayak gitu. Oke. How long Dan ini apa ya? kalau kita melihat Bekasi, Hmm, kayak gitu ya, yang hmm, sekarang banjir, itu berarti hmm, nanti ke depan hmm. bisa dikatakan atau hampir pasti akan banjir lagi dan akan menjadi lebih parah daripada yang sekarang. Yang dulu kawasan mungkin kawasan bebas banjir, makanya developer-developer menjanjikan bahwa perumahan yang dibangun itu akan menjadi perumahan yang aman dari banjir, tapi ke depan bisa jadi kondisinya akan berbeda. Dalam artian akan menjadi banjir. Yang awalnya nggak banjir akan menjadi banjir, yang kemudian yang dulunya sudah banjir akan semakin meningkat lagi kondisi banjirnya. Wow. Itu yang terjadi. Kok aku menyesal Mau bikin nggak rumah mau di harus Bekasi ya siap-siap. jadinya ya. Gimana? Kok aku menyesal bikin rumah di Bekasi ya. Kalau Oke. kalau kita melihat settingan tadi, Heeh. Jawa, dalam artian Pantura, kemudian Oke Tengah, dan oke. Heeh. kemudian di Selatan, Heeh. itu nanti yang akan sering mengalami banjir adalah kawasan utara, utara Pulau Jawa, dari Oke. ujung timur sampai ujung barat, barat sampai timur sama aja, Gak ada beda, sama aja. nggak ada beda. Tapi kemudian kalau misal nanti nyarinya di kawasan selatannya, gitu ya, Hmm. sebelum menuju kawasan yang pegunungan aktif, Hmm. yang volcano kayak gitu ya. Ini resikonya adalah tanah longsor. Resiko selatannya seperti itu. Jadi kawasan yang agak tinggi di selatan itu resikonya adalah tanah longsor. Jadi di utara kena banjir, di selatan dikit kena Tanah longsor. longsor. Ah, ah. Tapi kalau kemudian ke selatan lagi daerah pegunungan Hmm. kayak gitu, ini biasanya menjadi kendala adalah kondisi topografi. Dalam artian dia karena sangat curam, Oh iya iya, paham paham. kendaraan pasti dia akan turun mesin lebih banyak kayak gitu Iya ya. Mesti iya. ganti oli perawatan lebih banyak Iya iya, kalau di paham paham. selatan. Itu Kayak Sukabumi ya, Cianjur, betul. Tapi Bandung juga sih sebenarnya. cenderungnya aman kecuali daerah-daerah yang semacam cekungan. Seperti, Ini misalnya kayak Sukabumi, kalau kita lihat settingannya di sini, oh, di utaranya ada justru malah. Pangrango, Hmm? tapi kemudian di selatan ini ada ketinggian juga, Hmm? dan Sukabumi kayak semacam di daerah lembahnya, daerah Oh cekung kayak ya, gitu. oke. Ini dia ada kemungkinan mengalami banjir juga. Oh gitu. Jadi kayak kayak Bekasi kecil lah ya. Betul. Dan bahkan ini Hmm. malah semakin sulit untuk keluar airnya kalau dia kena banjir. Karena nggak ada laut. Karena dia di tengah-tengah kayak dikelilingi oleh Iya. tinggian. Ya dia nggak ada buangannya ya kemana ya. Nggak ada buangannya, betul. Kayak Cianjur Hmm. juga sama gitu. Ini kayak semacam di bagian dalamnya, bagian cekungannya. Ini juga Oke. ada risiko banjir. Bandung, kalau lihat kita Bandung kayak itu, Bandung itu cekungan sebenarnya dia. Oh, padahal Makanya banjir. kelihatannya tinggi-tinggi ya. Maksudnya daerah kayak dataran tinggi gitu. Betul, teman, ada lebih tinggi di kawasan sekitarnya kayak Lembang ini lebih tinggi. Oh. Selatan ada Ciwidey ini lebih tinggi juga. Jadi kayak Bandung itu kayak semacam cekungan. Kalau banjir ya banjir bisa parah ini. Oh.
Makanya Bandung kan sebenarnya sering banjir. Bandung agak timur ya kalau nggak salah ya sering banjir itu kayaknya. Yang ngarah ke ya Nagrek gitu-gitu ya. Oke, Sumedang gitu ya. Iya, iya, I Betul. see. Oke. Jadi sebenarnya tiap kawasan, tiap kondisi dia itu membawa potensi untungnya dan potensi ruginya masing-masing. Mm-mm. Tapi Mas, mungkin yang di utara, yang di Bekasi, kita kembali lagi ke Bekasi, itu kan tadi Oke, katanya pasti akan banjir terus-menerus secara trennya gitu ya, dan banjir betul, akan selalu banyak. betul. Ada perkiraan nggak Mas, kira-kira nih yang di tahun berapa atau berapa tahun lagi yang menyebabkan mungkin kawasan Jakarta dan sekitarnya tidak tidak layak huni lagi karena emang sudah sering banjir, terus mungkin banyak kawasan yang sudah tenggelam, jalan-jalan banyak yang terpotong karenanya dan seterusnya. Ada semacam apa ya, ramalan lah kayak gitu kira-kira. Oke, dulu ketika S1, Hmm? aku pernah ikut PKM, program Hmm? kualifikasi mahasiswa, nulis terkait dengan banjir di Jakarta. Hmm? Dan salah satu perkiraannya nanti sebagian besar Jakarta bagian utara itu akan tenggelam di sekitaran tahun 2050 Damn. di Jakarta. Di Jakarta Alright. bagian utara. S- Mungkin kita bisa nyari juga. Wow. 25 tahun, 25 tahun lagi anak gua usia usia segua. Sekarang kan udah mulai kan. Iya. Oh, itu. Bentar kayak ada ini. Oke, tapi itu Jakarta aja atau meluas ke Bekasi yang berbatasan Bekasi Utara tuh, berbatasan dengan Jakarta? Kalau Bekasi cenderungnya aman karena Enggak, kondisinya Bekasi itu sampai sekarang belum terlalu mengalami penurunan tanah. itu Bekasi Jakarta kotanya. Kalau itu Bekasi Utaranya, Mas, yang dekat sama Bekasi. Jakarta nih, yang sebelah Jadi gini, timurnya. saya lupa ya terkait dengan datanya. Tapi kalau lihat Oke. kayak gini, berarti kemungkinan bagian Bekasi yang berbatasan Jakarta di sini, Yang ini timur, yang di utara dia maksudnya. mengalami penurunan juga, penurunan tanah, dan ini kemungkinan Hmm. tenggelam juga nanti kawasan ini, Hmm. jalan ini, gitu ya. Tapi kalau Bekasi yang area kota, area tengah ini, Hmm. agak sini pusatnya ini sepertinya terkait dengan penenggelaman Jakarta atau kawasan pesisir itu nggak terlalu pengaruh. Yang ini nanti yang menjadi masalah adalah ketika semakin sering terjadi banjir, Banjir. ini lingkungannya udah nggak layak. Jadi lembab gitu-gitu ya. Betul, lembab, kemudian penyakit lebih banyak di situ, kayak itu ya. Nanti akan banyak pelayanan yang semacam apa mati gara-gara banjir kayak gitu. Dan nanti durasi banjir semakin panjang, kemudian ketinggian banjir akan semakin besar, akan semakin tinggi nanti ke depannya. Perkiraannya seperti itu di sini. Untuk tahun berapanya ini agak susah sebenarnya. Karena apa? Karena banyak prediksi itu meleset. Dalam artian melesetnya itu, misal nih, tadi perkiraan 1,5 derajat Celcius itu perkiraannya di tahun 2100 perkiraannya. Atau 50 lebih kayak gitu ya. Perkiraan akan terjadinya itu. Tapi ternyata 2024 terjadi. Wow, Padahal itu lebih cepat. perkiraannya masih jauh ke depan. Tapi ternyata trennya ternyata lebih cepat daripada perkiraan. Berarti bukan tidak mungkin dong yang Jakarta tenggelam tadi 2050 bisa jadi kejadian di Bisa jadi sebelumnya. sebelumnya. Wow, Jadi ngeri. sebelumnya. Kayak gitu. Wow, Ini aja ngeri. kan 2024 kondisinya kan udah sering banjir rob kan di bagian utara. Iya, betul. Dan bahkan ya tadi ada gambarnya ya sebelah kiri tuh ada masjid yang tenggelam. Nah, itu jadi ikon tuh. Ikon Ini. robnya di Jakarta. Iya. Dan ini kalau kita lihat loh. Ini ada tembok kecil. Iya. Itu jadi tanggul. Tembok ya. Tanggul. Tanggul Dan ini laut. sering kondisinya adalah air lautnya ini lebih tinggi daripada pemukiman di balik tanggul. Iya, heeh. Dan ada juga Dan kalau kita kejadian lihat. bocor loh itu Mhm. Mas tanggulnya. Ada kejadian bocor tanggulnya. Dan ini sih kita tinggal nunggu waktu lah, karena ya pemerintah nggak terlalu fokus kayak gitu ya. Iya. Apalagi ini hanya ketebalan berapa sentimeter kayak itu. Ini ambruk ya udah kayak tsunami nanti. Wah, ngeri. Iya juga ya. Itu. Dan kalau udah kayak gitu, pernah kan di Semarang juga alam yang sama, tanggulnya jebol, akhirnya banyak pabrik akhirnya kayak kena tsunami Iya, iya. di Oh iya Semarang waktu juga itu. terjadi.
Ini juga ada kemungkinan ini bisa jadi Jepolongin cuman strukturnya nggak kuat juga itu kayaknya. Hmm, seadanya lah ya. Bisa ada ya. Oke. Oke, cukup cerita ngerinya ya Mas ya. Sebenarnya aku cukup ngeri, cuman ya ya udahlah. Mungkin selanjutnya nih Mas, kalau misal nih ya aku dan mungkin warga-warga Jabodetabek lainnya, kalau mau Oke, nyari pemukiman ada tipsnya nggak Mas? Ini kan Mas sebagai sales dan sebagainya, oke, mungkin oke. ada tips and trick gimana cara ngambil rumah di Jabodetabek yang ya sekiranya masih aman lah 100 tahun lagi mungkin gitu secara kawasannya kayak gitu, secara prediksi mungkin gitu ya. Atau dan juga mungkin tips and trick kalau misal kita lagi ditawarin rumah nih sama sales di kawasan Nah, Jabodetabek. Nah, kan ada pengalaman nih dari Mas sebagai sales gitu. Nah, kita harus red flagnya tuh apa kayak gitu. oke, gini ini sorry to say banget ya melihat kawasan ini Iya. bagian ini Jabodetabek kayak istilahnya Oke. itu kan emang secara alami dia kawasan yang datar dan juga secara alami tanahnya tanah-tanah lempungan yang tidak bisa Oke. atau sulit menyerap air kayak gitu ya. Jadi Oke. kayak semua kawasan di sini Heeh. ini sebenarnya emang nggak layak sebenarnya. Oh, serius. Serius kawasan ini Ini emang secara semuanya nggak helikopter view nih, secara helikopter view dia tidak helikopter layak view. sebenarnya. Nggak layak untuk untuk Ditinggalin. sekarang kan udah sering terjadi banjir ya. Betul. Apalagi nanti ke depan dengan tren perubahan iklim yang seperti itu, ini bisa dikatakan Hmm. 30 tahun lagi udah nggak aman kawasan ini, Wow. nggak aman. Sebenarnya yang agak aman itu di selatannya, kayak sekitaran ini Jakarta bagian selatan kemudian Bogor. Kalau kita pengen ngejar Jakarta ya, maksudnya pengen ngejar metropolitannya, itu yang cenderung aman ini ada di selatannya. Tapi kemudian ini yang menjadi permasalahan selatan ya karena dia konturnya itu juga lumayan lumayan tinggi ya konturnya ya. Hmm. Hmm. Ini ada risikonya adalah terkait dengan longsor ya. Tapi tergantung nanti nyarinya. Nyarinya jangan sampai yang kemudian secara lereng lokal itu lereng yang dia tajam Ya, ya, ya. Paham. kawasan ini cenderungnya aman sebenarnya Dari banjir. dari banjir. Ya, tapi dari longsor lain cerita. Dari longsor lain cerita. Tergantung nanti kalau kalau longsor itu cenderungnya lebih ke arah lokal, kan? Iya, Nggak iya, iya, iya. regional. Oh, iya paham, paham. Kalau Oh, iya, banjir iya. kan lebih regional dia. Iya, iya. Kalau longsor itu ya tergantung kita posisi dari tebingnya seperti apa, tebingnya dipotong atau enggak kayak gitu. Iya, iya, iya. Itu Oke. Berarti ya udah di bagian selatan nih kalau mau mah ya. bagian selatan Oke, cenderungnya. tapi Tapi kalau gini, walaupun di bagian selatan pun jangan nyari yang ini contoh nih mana? nggak sengaja nemu ini sungai apa ya nggak tahu aku. Ini kan sungainya kelok-kelok nih. Ya. Jangan sampai di sekitaran sungai ini Oh, karena banjir juga pada akhirnya. banjir juga badannya kayak ini. Ini Berarti kawasan kayak ini. kawasan yang dekat sungai itu ya insya Allah banjir ya. Betul, karena emang secara alami seperti itu. Iya, apalagi kalau apa sungai-sungai yang di Jabodetabek itu berkelok-kelok, terutama selatan dan timur. Sorry, putus-putus gimana? Oh iya, terutama yang selatan bagian selatan atau timur dari Jakarta itu sungainya berkelok-kelok. Ya paling kayak Kalimalang yang lurus itu juga buatan Betul. kayaknya. Ya ini cuman walaupun gini, kalau misalnya Kalimalang Jakarta yang bagaimana ya? Tadi di Bekasi yang tempat aku bilang terdampak Oh, paling besar di utaranya. Nah, zoom in di tulisan Bekasi itu mas. oke. Yang ini sungai ini. Utara, selatan dikit. Nah, ya, di mana ya? Nah, mana tuh yang sebelah kanannya tuh yang hijau tuh mas itu ada sungai nggak sih? Atas tuh yang Patriot Chandra Braga, selatannya dikit. Ini bukan. Ini. Ah, bawah, nah itu,
yang sejalan dengan selurusan dengan jalur kuning yang paling atas. Selurusan dengan jalur kuning yang ini tau, Bawah, sorry mas, bawah utara, selatan 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 nih. di sini. Ini kita agak delay nih ya, punten ya. Nah tuh ada saluran Kalimalang tuh Oke. di Tenggara saluran Kalimalang. Nah itu Kalimalang tuh cenderung lurus sebenarnya, cuman buatan kayaknya. Bawah dikit mas, sorry. Oke. Selatan dikit. Gini, gini tak. Kalau Hmm. melihat kayak gini ya, Hmm. emang sebenarnya ini infrastruktur yang dibikin untuk mempercepat aliran sebenarnya. Betul. Emang itu tujuan Betul. Kalimalang dan Nampung. Tapi, Hmm. gini, kondisi infrastruktur yang dibangun itu biasanya dengan asumsi kondisi iklim yang sudah beberapa tahun yang lalu biasanya. Ah iya juga. Jadi melihat kondisi pada waktu itu, the worst skenario-nya gimana, terus akhirnya itu dibangun berdasarkan itu. Iya, sekarang kan beda Berdasarkan lagi ya. pada kondisi itu. Gitu ya. Lah kalau Mm-mm. kita sekarang melihat bahwa tren hujannya itu semakin ekstrim, ini Iya. bisa jadi ke depan nggak mampu nampung. Bisa jadi sekarang masih mampu nampung, bisa jadi sekarang. Tapi dengan kondisi tren perubahan iklimnya, apalagi tren curah hujannya, sangat besar kemungkinan ke depan ini nggak mampu nampung. Jadinya nanti spill Oke. over ke kanan kirinya. Seperti Hmm. itu. Apalagi nanti dengan beban penduduk yang semakin besar, kemudian Mm-mm. semakin banyaknya kawasan yang hanya dia dicor, diaspal, penyerapan semakin berkurang lagi, kawasan puncak di selatannya itu kemudian terbangun, ya ini jelas nggak akan nampung nanti ke depannya. Iya iya iya. Kalau di bagian puncak selatan nih mas, yang ya Bogor, Depok banyak Ah, terbangun, itu kan sebenarnya oke, daerah hulu ya, daerah hulunya Jabodetabek ya. Nah, betul, banyak terbangun berarti kan nggak banyak penyerapan tuh harusnya dari situ. betul. Ah, Nah, berarti akan ketampung di Jakarta bagian utaranya dong. Maksudnya ya Jakarta, Bekasi, betul, Bekasi. Oh betul, gitu. akan tertampung. Secara alami memang seperti itu. Dan apalagi kemiringannya Hmm, kan nggak terlalu signifikan perubahannya. Bisa iya, dikatakan datar. lebih Kalau datar datar ya. kemudian di situ banyak penghalang, misal sungainya kotor, sungainya banyak sampah, ya hanya dia nggak bisa ngalir, ya cuman spill over kanan kiri, Akhirnya banjir. Ya ya, ya I hanya see. banjir. Betul. Oke. Tapi kalau emang lu Apalagi terlanjur yang di di Kulon. Bekasi terus Ya. gimana mas cara nyarinya yang enak mas? Hmm. Oke. Jadi sebisa mungkin cari yang dia berkontur. Kalau emang pengen nyari di Bekasi ya, Hmm. jangan cari yang dia area datar, Oke. area yang dia miring carinya. Ya ya ya. Karena ketika kondisinya dia miring, walaupun nanti terjadi hujan, itu akan cenderung lebih mudah kering. Karena air lebih mudah mengalir. Oh, maksudnya miring tuh ya ya kayak di daerah puncak gitu ya. Jadi airnya mau udah ngalir ke bawah gitu ya. Betul. Kalau nyarinya Oh. daerah yang datar, apalagi yang semacam bekas sawah, ya Hmm. itu nanti akan jadi tempat tampungan air. Ya banjir pada airnya. Iya, ya udah ya. Sebisa mungkin cari yang begitu ya. Itu pun mungkin pada akhirnya bisa jadi kedepannya akan banjir ya. Iya kan? Betul. Tapi kalau gini lah, kalau melihat situasi secara umum Bekasi yang dia datar ya secara umumnya ya, Heeh. seperti itu. Ya, kalau pengen ngejar di daerah itu mau nggak mau kita harus ada upaya mitigasi, bukan hanya mitigasi plus adaptasi juga. Hmm. Ya Berarti ya nanti ya. kayak semacam bangunannya harus disesuaikan bahwa emang daerah itu adalah daerah banjir dan rumahnya paling nggak harus 2 atau 3 lantai. Atau rumah panggung? Enggak. Rumah panggung bisa juga, cuman ya tergantung situasi Oh, dan I see. tergantung material yang digunakan. Iya iya iya. Gitu. Oke. Berarti ya emang kalau Termasuk misal gimana mas? Monggo mas. Ya termasuk kayak kita mungkin perlu beli semacam perahu karet atau kayak atau itu penting sebenarnya, penting Oke banget. oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke mitigasinya deh mas. Emang kalau misalnya terlanjur nih, apalagi teman-teman yang udah tinggal di daerah sekitaran sungai yang berkelok-kelok tadi tuh,
aftermath ya, banyak yang akhirnya kena lumpur dan sebagainya gitu ya. Nah, Betul. terlepas dari terlambatnya adanya peringatan dini dari pemerintah dan sebagainya, dari kita nih sebagai Oke. rakyat ya, rakyat biasa itu kalau misal mau mitigasi atau mungkin bersiap-siap terhadap banjir, apa sih yang harus dilakuin gitu? Mungkin Oke. siap-siapnya dulu, Pertama, dan ketika kena itu harus ngapain, kayak gitulah. oke. Jadi pertama kita harus tahu dulu kita itu sebenarnya situasinya apa. Kita Oke, harus tahu dulu. berarti harus Ketika buka nih maps misal, ya, harus buka maps ya mas ya. ketika misal, contoh ya, contoh rumah kita di sini, Mana tuh? minta di Balen. di kawasan Oh ini ya, iya, ke Balen. Oh, itu juga mas kemarin. pernah juga ini. Gokil juga itu, iya gokil juga ya, pokoknya parah juga lah. Nah, ini loh, misal contoh, sungainya kan dari selatan nih arahnya, Ya, Selatan Kota dan Rata. kemudian ini berbelok. Iya. Oke, ketika sungai dari selatan kemudian berbelok, dia pasti ketika spill dia akan masuk ke utaranya sini. Oh, karena dia alirannya ke utara. Heeh. Oh, Karena ketika oke. harus menuju kanan, ini dia powernya apa ya? Dia udah Berkurang. nabrak sini dulu soalnya. Iya benar. Ketika rumahnya di sini, dalam artian kita harus siap-siap. Ada kemungkinan nanti ini sungainya itu arusnya kenceng ke sini. Hmm, I Gitu ya. Jadi kita see. harus paham, kita itu situasinya di mana gitu. Hmm, Apakah kita dekat sungai, apakah kita dekat dengan jalan, atau apakah kita pada posisi cekung, atau kita kondisi di bagian yang semacam dum di atasnya. Kita pertama kita harus sadar dulu, kita oke, situasinya seperti apa. oke, Dan tiap-tiap kondisi itu akan membutuhkan skema mitigasi dan adaptasi yang berbeda. oke. Wow, oke, nice. Gitu ya. Kalau di sini, misal rumahnya di daerah sini, Heeh. upaya adaptasinya kita juga pertama strukturnya perlu diperkuat. Yang ini jelas di sini kita harus 2 atau 3 lantai kayak gitu ya. Hmm, Kemudian kita juga perlu persiapan alat safety, termasuk kayak misal kita perlu ada perahu karet. tali, tali apa ya, Hmm, tali tampar sebetulnya kalau di sini, atau tali apa yang kuat kayak gitu. Itu penting. tambang. Ke sini tampar, tampar itu tali ya kayak tali kuat lah, tali pengikat yang panjang. Oke, 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 oke. Terus kita juga perlu persiapan semacam life jacket. Kalau misal mungkin perlu semacam beli kano ya belilah itu kayak gitu ya. Termasuk penempatan barang-barang di rumah itu harus disesuaikan juga. Untuk nanti ketika terjadi banjir biar lebih mudah digeser itu seperti apa. Termasuk nanti garasi kalau punya mobil itu harus hadap kemana. Termasuk jalannya itu apakah dia bisa diperlebar atau enggak itu harus diberikan juga. Langkah evakuasi harus lari kemana itu harus diberikan juga. Terus nomor darurat kalau diperlukan gitu ya. Berdarurat kayak Iya, gitu. harus dihafalin atau ditulis atau disimpan baik-baik dalam handphone gitu ya. Termasuk juga misalnya kita punya saudara di mana rumahnya seperti apa ketika kita misal rumahnya kebanjiran kita bisa mengungsi kemana itu harus dipetakan juga. Oh, jalur exitnya, wah gokil. Iya, 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 Termasuk ya itu mitigasinya gitu kita ya. bisa ngungsi kemana. Lah kemarin kan wali kota Bekasi kan hanya ngungsi di hotel kan. Iya. Fun fact Iya. sih, kantor wali kota juga kebanjiran. Jadi ya kantor Perlu wali kota aja nggak dipertimbangkan. bebas banjir loh. Ya Allah, sedih amat Bekasi ya. Oke, oke, Ya oke. tapi sebenarnya nggak sesedih Jakarta bagian utara Ah sebenarnya. ya, ya kalau itu ya, Beda lagi. ya, ya. Ya kalau kemudian nih, kalau misal mampu punya duit lebih ya sebisa mungkin coba mikirin nanti untuk pindah lokasi rumah. Iya, tapi pindah lokasi rumah kan berarti mikirin tentang pekerjaannya gimana, ya kan? Betul, betul. Ya Emang sibuknya di resikonya situ. seperti itu. Resikonya seperti itu ya. I see, I see. Jadi yang mitigasinya itu. Tapi untuk misal terkait dengan ini mas, barang-barang pribadi itu ada tips nggak Nah, mas biar lebih aman lah. Misal kayak elektronik itu nggak boleh ada di lantai satu. Kalau emang udah rawan banjir kayak tadi ya, ada yang dikepalin tadi. betul. Terus terkait dengan apa namanya,
berkas-berkas itu gimana caranya biar dia tuh bisa selamat lah. Mungkin ada tips nggak mas terkait dengan itu kayak ijazah, sertifikat tanah, rumah dan seterusnya. Oke. Terkait itu kita perlu lihat record di daerah situ dulu lah untuk lebih lebih apa Mm. ya dalam lebih realnya di Mm-mm. daerah situ. Itu dulu banjir tertinggi sampai ketinggian berapa. Kemudian kita Oh, kita perlu mendesain tempat penyimpanan aman itu paling nggak 1 meter atau 2 meter di atas kondisi paling buruk yang ekstrim. terjadi. Ah, Ah, ah. berarti Maksud kalau paling buruk yang misal, pernah terjadi sebelumnya kita hmm, memberikan batas yang lebih dari itu. oke. Berarti kalau misal historinya itu banjir sampai atap, berarti kita naruh barang-barangnya di loteng. Harusnya seperti itu. Atau bahkan lebih tinggi harusnya ada. Oke, oke, oke. Gitu ya. Karena mau nggak mau nanti ke depan perkiraan dan ini kayak hampir pasti karena banyak skenario, banyak perhitungan itu ya kemudian terwujud terjadi. Hampir pasti nanti ke depan akan semakin buruk kondisinya. Buruk. Oke. Oke, wah ngeri Gitu. ya. Ya kalau gitu mah udah langsung pindah aja mending ya kalau misal tapi kan nggak bisa juga ya, nggak bisa semudah itu. Kalau Eh, mampu ya mending dari sekarang karena ini ke depan harga properti di daerah-daerah yang aman masih akan cenderung naik dan itu cepat naiknya. oh iya Mas, tips ini Mas kalau boleh sales ya di sini kan pasti banyak perumahan nih yang di sekitar Mas itu tuh. Dan pasti Oke. ngomongannya bebas banjir segala macam. Nah, yang tadi di daerah Rawa Gede tadi ya, sekitaran Rawa Oke. Gede tadi yang di Pondok Gede. Nah, itu banyak tuh yang kena tipu lah ya dalam tanda kutip sama developer. Katanya bebas banjir tuh, padahal kira banjir. Ya, aku nggak tahu sih mereka ngerti nggak ya kalau misal perumahannya itu sebenarnya dekat dengan sungai atau gimana. Nah, padahal tadi kan udah dibilang ya kalau misalnya dekat sungai ya udah emang naturalnya bahkan kalaupun nggak dibuat-buat akan jadi daerah banjir gitu kan. Nah, eh ada nggak sih mas tips untuk bisa kita tuh lepas dari omongan manis dari sales gitu? Oke, ini tips paling pertama ya. Hmm. Jadi kita perlu yakin bahwa omongan dari sales itu bohong. Lah, Anda juga berarti gitu dong. Ya, gini karena apa ya? Kan tiap orang itu seharusnya dia harus belajar. Nah, semua hal itu semua Harus orang itu belajar. harusnya belajar. Hmm. Nah, kemudian orang-orang yang biasanya lugu, nggak tahu, itu biasa menjadi korban penipuan biasanya. Ah sih. Ya, untuk cautions-nya dari awal, ya mau nggak mau kita berpikir, ya ini makelar, dia emang kerjanya jualin, dan asumsinya bahwa orang itu akan berpikir semua hal atau melakukan semua cara agar dagangnya laku, termasuk berbohong. Jadi ketika ada orang ngomong sesuatu terkait dengan produk, yang pertama kita harus set di otak adalah bahwa orang itu bohong kayak gitu ya. Itu paling amannya seperti itu sih. Hmm. Tapi akan lebih bagus lagi ketika kita kemudian belajar sendiri. Belajar wilayah itu seperti apa toh kondisinya. Asosiasi satu tempat dengan Hmm. tempat yang lain seperti apa toh. Kejadian Hmm. satu ini dampaknya ke kejadian yang lain seperti apa toh. Itu harusnya Hmm. belajar, itu harusnya basic sih. Ya Hmm. seharusnya nanti kalau ini saranku misalnya menjadi menteri pendidikan atau malah menjadi presiden, ya, harusnya itu udah masuk ke kurikulum SD atau Iya, kurikulum apalagi mitigasi dasar. bencana ya, itu harusnya masih masih kurikulum SD. Harusnya masuk seperti Benar. Kayak di Jepang tuh mitigasi gempa karena mereka di sana banyak gempa, ya masih kurikulum SD. Iya. biar kita nggak jadi korban kibul dari makelar-makelar itu loh. Iya, benar 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 I see. Berarti emang harus kita tuh setnya tuh defensif ya. Defensif. Betul. Oke. Ini Mas terakhir Mas sebelum closing ada satu pertanyaan aja di sini. Kalau misal kita nyari rumah di Jakarta atau Bekasi atau daerah sekitarnya lah ya, itu ada Nah, kayak aku sih anggapnya mitos ya, tapi beneran kejadian gitu. Jadi kalau misal aku nanya di sini banjir nggak mas? Oh di sini nggak banjir, banjirnya 5 tahunan. Lah kan banjir, tapi banjir 5 tahunan tuh beneran kejadian gitu. eh Apakah emang itu udah jadi siklus ya? Jadi emang ada setiap 5 tahun kayak tadi 2020 sampai 2025 itu beneran kejadian banjir 5 tahunan tuh. 2020 banjir gede, 2025 banjir gede juga nih kayak sekarang. Nah itu emang ada siklus seperti itu atau ya emang kebetulan aja gitu. oke.
Kalau kita melihat kondisi normal alam, nah, emang ada siklus sebenarnya. Oh iya. Termasuk ada kondisi misal sebutan La Nina, El Nino Oh kayak gitu. iya. Ada siklus. Dan itu akan berpengaruh signifikan kepada curah hujan, baik itu kekeringan atau banjir. Itu akan ada Oke. pengaruh signifikannya. Dulu masih ada semacam kita bisa melihat polanya seperti apa masih kelihatan. Tapi yang terjadi sekarang itu polanya udah nggak kelihatan masalahnya. Karena perubahan iklim itu. Karena perubahan iklim. Termasuk nih Oh. terkait dengan bangunan-bangunan sipil, termasuk kayak dam ataupun jembatan ataupun saluran drainase, itu kan Mm-mm. dibikin dengan melihat pola perulangan yang ada sebenarnya. Betul. Yang terjadi sekarang pola perulangan itu udah nggak ada polanya, udah hilang tuh polanya itu yang sekarang. Berarti yang 5 tahunan kayak gitu udah nggak yang akurat lagi ya. Nggak akurat lagi. Bisa di 5 tahun itu nanti akan berulang per tahun, bisa jadi. Dan kemudian Waduh. akan menjadi yang skala lebih besar terjadi itu mungkin, sangat mungkin kayak gitu. Lebih besar dan lebih sering. Ah, Oke. Oke mas. Ini udah panjang juga, thank you banget. Mungkin penutup mas, terakhir mungkin pesan-pesan kepada penonton ataupun mungkin buat pemerintah juga boleh. Monggo mas. ini mungkin untuk menonton ya. Jadi em, jangan kemudian kita menjadi orang yang denial dengan banyak perkiraan-perkiraan itu. Jangan kemudian kita menganggap bahwa oh ini hanya bagian dari konspirasi. Oh Karena banyak orang oke. berpikir, Ya banyak orang kayak banyak orang gitu ya. berpikir climate change adalah bagian dari konspirasi Konspirasi. global kayak gitu ya. Kemudian kita Hmm. merasa bahwa kita itu aman. Padahal realita realnya itu Mm-mm. kita nggak aman sama sekali kayak gitu ya. Jadi kondisi sekarang menurut saya yang paling penting adalah kita paham, kita cerdas dengan kondisi sekarang kita, dan kemudian kita ambil keputusan berdasarkan apa yang ada di sekitar kita. Kita pertama cerdas, kemudian kita akan mengambil keputusan dengan lebih bijak. Termasuk kalau kondisi sekarang, apalagi karena saya juga bergelut di bidang ini ya, bidang properti. Oke, kalau misal mampu cobalah cari di area lain yang sekiranya lebih aman ke depan. Karena Oke. ketika kita misal punya anak, kita tinggal di situ gitu ya. Kita akan mewariskan kondisi bahaya untuk anak dan akan lebih Iya. bahaya ke depan. Iya itu Kayak juga itu. yang aku Karena pikirin semua sih. orang saya yakin akan memikirkan nanti nggak cuma diri kita tapi juga generasi setelah kita gitu ya. Anak-anak Hmm. kita seperti apa gitu. Kalau misal kita mampu sekarang, coba nyari di area yang lebih aman. Karena apa ya, ke depan pasti area-area yang aman itu akan menjadi area-area favorit dan itu pasti harganya akan naik. Baik. Oh iya, jadi peluang bisnis juga nantinya. Tentang bisnis juga. Barangkali jadi kontraktor nantinya di sana gitu ya. Betul, betul. Iya, oke oke. Gitu. Oke, thank you banyak Mas Rifan atas edukasinya. Ya ini jadinya kayak kuliah sebenarnya. Dan ya makasih ya sharing ilmunya ini sangat bermanfaat banget buat aku pribadi dan juga mungkin buat teman-teman gitu ya. Selalu waspada ya teman-teman masalahnya kalau banjir terutama teman-teman di daerah di Jabodetabek yang Bekasi yang sekarang terdampak. Terus berduka cita juga. Sebenarnya saya juga terdampak sedikit walaupun cuma di depan komplek gitu ya. Nah, kedepannya semoga kita bisa lebih cerdas lagi karena ini negara notabene-nya adalah negara di do it yourself atau DIY ya. Jadi ya kita harus mempercerdas diri kita sendiri, mencerdaskan diri kita sendiri dan juga kita harus bersiap-siap diri untuk diri kita sendiri juga. Oke, terima kasih Mas Rifan. Aku Kami tutup. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.